Saya Reksi Dionho. Saya di sini akan menjelaskan di 3.2 ini, yaitu 3.2 ini tentang studi kasus implementasi sistem bengkel aksesoris motor. Di sini ada 3.2.1, dia ada diagram konteksnya. Lalu ada di 3.2.2 itu ada diagram level 1. Adapun 3.2.3 itu namanya diagram level 2. Sini diagram level 2-nya dibagi menjadi dua proses. Proses titik nolnya. Lalu ada proses ketiga, proses 3.0-nya. Lalu ada diagram level 3-nya itu 3.2.4, ya kan? Itu diagram level 3. Nah, mungkin dari keempat itu saya bakal menjelaskan dan menjelaskan juga lah alurnya gitu. Oke, langsung aja. Let's go. Sabar. Oke. Di sini ada diagram konteks level 0-nya. Untuk sistem bengkel aksesoris motor. Central circle itu 0.0 sistem bengkel aksesoris motor. Nah, jantung dari sistemnya, kelima kotak yang dikelilingnya ini adalah intensitas luar. Panah berlabel ini adalah aliran informasi yang masuk atau yang keluar, ya, dari sistemnya. Yang masuk, yang keluar. Saya akan menjelaskan menjadi dua bagian ya. Pertama jelaskan bagian komponen dan juga alurnya gitu loh. Oke. Di sini penjelasan pertama itu adalah penjelasan komponen diagramnya. Dan di sini ada kita mulai dari pelanggan terlebih dahulu ya. Pelanggan itu adalah entitas yang menjadi fokus utama bisnis, ya kan? Tanpa pelanggan, ya bisnis kita tidak akan berjalan gitu kan. Karena dia sangat penting juga untuk kita. Untuk aliran masuknya, masuk ke sistemnya, di sini pelanggan memberikan data diri dan juga data pesanan. Data diri, data pesanan dan juga detail pesanan, ya kan? Jadi berarti pelanggan bakal menginput data seperti nama mereka dan barang atau jasa yang mereka ingin beli ataupun servis. Untuk yang keluar setelah interaksi selesai dan pembayaran dilakukan, sistem mengeluarkan struk pembayaran ke pelanggannya, kan? Lalu fokus ke yang kedua itu adalah admin, kan? Admin entitas yang mengelola operasional bengkel di tingkat sistem. Aliran masuk ke sistem itu admin bertanggung jawab untuk menginput ada data master yang berbentuk barang, jasa, dan juga supplier ke dalam sistem untuk menyiapkan item yang bisa dijual dan supplier mana yang terdaftar. Admin juga menginput buat PO ketika stok krisis, mendeteksi stok barang menipis, menginput verifikasi penerimaan untuk mengonfirmasi bahwa barang yang dipesan dari supplier telah diterima dan menginput permintaan laporan ke dalam sistem. Untuk yang keluar, sistem memberikan notifikasi alert stok menipis untuk memberitahu pada admin kapan stok harus dipesan ulang, dan sistem juga memberikan laporan operasional dan ringkasan dashboard sebagai output untuk membantu admin meninjau kinerja bengkel. Di sini ada supplier. Supplier masuk ke sistem. Dia akan mengirim barang berbentuk fisik dan surat jalan. Informasi ini dikonfirmasi ke dalam sistem untuk mencatat kedatangan barang dan juga stok baru.
Perlu dicatat ya bahwa sistem tidak mengirim pesanan pembelian atau PO secara langsung ke supplier dalam diagram ini, melainkan admin lah ya kan yang membuat PO melalui sistem. Itu ada mekanik. Mekanik adalah staf bengkel yang melakukan servis atau instalasi fisik, kan? Kerjalah gitu kan situ. Nah, aliran yang keluar dari sistem ya kan mengirim PO baru, ya, kirim PO baru kepada mekaniknya. Aliran ini kemungkinan besar mewakili penugasan kerja atau daftar suku cadang yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan servis berdasarkan pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Dan lalu ada kasir. Kasir adalah staf yang menangani proses pembayaran akhir. Aliran yang masuk ke kasir akan menginput pesanan dan nominal tunai. Input pesanan dan nominal tunai ke dalam sistem untuk mencatat transaksi penjualan, ya kan? Lanjut ke aliran yang keluar dari sistemnya. Sistem akan memberikan rincian transaksi keranjang dan juga info stok kepada kasir agar kasir meninjau pesanan dan ketersediaan barang sebelum melakukan proses pembayaran. Sistem juga memberikan informasi, ya kan, info antrean pelanggannya kepada kasir yang sangat berguna dalam sistem antrian bengkel. Lalu ke bagian kedua itu penjelasan alur kinerja sistemnya atau alur informasinya. Untuk alur pelayanan pelanggan siklus penjualannya itu alur dimulai saat pelanggan berinteraksi dengan sistem, memberikan data diri, detail pesanan, dan juga data pesanan. Informasi pesanan ini digunakan oleh sistem untuk membuat work order dinyatakan sebagai PO baru, ya, yang dikirimkan kepada mekanik. Buat sini ke mekanik agar pengerjaan fisiknya dimulai, kan? Lalu di saat yang sama sistem juga mengirimkan info antrian pelanggan ke kasir, ya kan? Jadi videonya dua tuh langsung tuh. Saat pelanggan siap untuk membayar, kasir berinteraksi dengan sistem lagi, kan? Menerima rincian transaksi dan juga rincian transaksi keranjang dan info stok untuk memastikan item pesanan itu udah benar dan juga tersedia gitu loh. Lalu setelah melakukan validasi, kasir memproses lagi pembayarannya dengan input pesanan dan nominal tunai kembali ke dalam sistemnya. Sebagai langkah terakhir dari siklus ini, sistem mencetak dan mengirimkan struk pembayaran ke pelanggan. Adapun alur manajemen inventaris dan operasionalnya. Proses manajemen dimulai saat admin menginput data master yang berupa barang, jasa, dan juga supplier untuk mendefinisikan inventaris bengkel. Secara terus-menerus, sistem memantau level stok ketika stok menipis nih. Saat akan mengirimkan notifikasi alert menipis, ya, kepada admin, sebagai respons, admin menggunakan sistem buat PO, ya kan? Ketika stok krisis, ya kan? Setelah meskipun diagram ini tidak menunjukkan komunikasi langsung antara sistem dan juga sistem ke supplier, alur admin ke sistem ini adalah pemicu proses pesanan barangnya, gitu kan? Nah, setelah barang dipesan dan
dan tiba supplier mengirimkan barang kan berupa fisik dan juga surat jalan. Informasi kedatangan barang ini dimasukkan kembali ke sistem untuk pencatatan inventaris. Terakhir, admin menggunakan sistem untuk menginput permintaan laporan dan memberikan back laporan operasional dan juga ringkasan dashboard. Yang data flow diagram yang level 1. Sini kita sebelum kita jelasin alurnya, kita fokus ke lingkaran-lingkaran ini. Ada 5 lingkaran di sini ya. Ada 5 lingkaran utama di sini. Yang pertama itu di 1.0 itu nih, kelola data. Di kelola data ini berfungsi untuk mengolah data awal atau fundamental bengkel. Proses ini juga menerima input dari admin berupa data barang, jasa, dan supplier, lalu menyimpannya ke masing-masing data store terkait. Lalu ada 2.0. Titik nol ini manajemen transaksi dan pesanan. Ini adalah jantung dari pelayanan pelanggan. Menangani input pesanan dari pelanggan dan kasir, melakukan kalkulasi biaya, dan memotong stok barang, serta menyimpan riwayat transaksi. Lalu ada proses 3.0, yaitu monitoring antrean bengkel. Berfungsi untuk menyinkronkan antrean secara real time antara area mekanik dan juga kasir. Ini proses 4.0. 4.0 ini adalah manajemen pembelian dan juga restock. Berfungsi untuk menangani hubungan dengan supplier untuk pengadaan barang ya saat stok krisis. Nah, ada proses 5.0 itu pembuatan laporan, mengumpulkan semua rekaman data transaksi dan operasional untuk disajikan kembali kepada admin dalam bentuk visual atau dashboard. Nah, setelah kalian tahu fungsi dari kelima lingkaran ini ya, semua ini, halo, masuk ke penjelasan alur kerja data flow-nya berdasarkan modul yang kita buat. Ada skenario pendaftaran data awal di admin. Di admin dia akan menginput data mentah melalui proses 0.1 yaitu kelola data master, isi barang, jasa, dan juga supplier. Di proses 1.0 ini akan mendistribusikan dan menyimpan data tersebut ke dalam 3 data store. Itu data barang, di data store satu-satu, data barang, data jasa disimpan. Nah, data barang disimpan ke data barang. Data barang disimpan ke data barang, data jasa disimpan ke data jasa, data supplier disimpan ke data supplier gitu maksudnya. Lalu ada skenario pelayanan dan transaksi pelanggan, kasir, dan juga mekanik. Pelanggan, kasir, dan mekanik. Dan pelanggan akan memberikan data diri ke proses 2.0, akan menyimpan data pelanggan ke data pelanggan.
Ini menyimpan ke data pelanggan. Nah, S3 ke data pelanggan dan mengambil kembali data tersebut saat diperlukan. Lalu di proses 2.0 ini menarik data pendukung dari data barang. Barang untuk mengecek harga atau stok dan data jasa untuk mengecek tarif ya atau jasa. Lalu setelah dikonfirmasi, posisi 2.0 ini melempar data pesanan ke data antrean. Tuh, simpan pesanan. Lalu ada proses 3.0. Di proses 3.0 ini atau monitoring antrean bengkel membaca data dari data antrean. Dia baca data antrean untuk masuk informasi antrean ke kasir. Kan? Lanjut, di sisi lapangan proses 4.0 ini, pangan atau yang mekanik ini ya, bisa dibilang, akan mengirimkan PO baru atau perintah kerja kepada si mekaniknya ini nih. Berdasarkan pesanan yang masuk. Saat mekanik bekerja, statusnya diupdate. Ya kan? Oke, via 3.0. Nih, update status kerja. Kan? Yang datanya kembali diperbarui di data antrean. Tuh, antrean. Lanjut, yang terakhir. Kasir menginput nominal pembayaran ke proses 2.0. Sistem menyimpan rekaman finansial ke data transaksi. Ini otomatis memperbarui jumlah stok di data seperti ini. Dan mencetak struk pembayaran ke pelanggan. Kan? Lalu ada skenario ketika krisis dan laporan, gitu kan? Skenario stok yang krisis dan juga laporannya. Ini berfokus pada admin ya, admin. Nih, apabila stok di data barang ini ya, menipis, proses 1.0 ini akan otomatis mengirim notifikasi alert stok menipis kepada adminnya. Admin menanggapi dengan mengirimkan perintah buat PO, kan? Yang mengadakan stok krisis, gitu kan? Ke proses 4.0. Di proses 4.0 ini akan menyimpan data pesanan ke database pembelian. Nah, menyimpan PO ke database pembelian. Lalu supplier mengirimkan barang fisik beserta surat jalannya, kirim barang fisik dan juga surat jalan ke proses 4.0, lalu admin melakukan verifikasi penerimaan. Jika valid, proses 4.0 akan melakukan tambah stok. Kan mau nambah stok ini stok ke data barang. Lalu sistem akhir periode admin mengirim permintaan laporan ke 5.0. Laporan nih. 0 menarik untuk proses 5.0 ini akan menarik ringkasan data dari proses 4.0 dan proses lainnya. Lalu menghasilkan laporan operasional dan juga ringkasan dashboard untuk si adminnya. Oke, lanjut ke diagram yang selanjutnya. Oke, let's go. Bye. Say. Oke,
Di sini ada data flow diagram yang level 2. Seperti yang saya beritahu tadi, itu data flow diagram level 2 ini dibagi menjadi dua proses. Di sini yang ini adalah proses 2.0-nya untuk manajemen transaksi dan juga pesanannya. Nah, seperti kalian lihat di sini ada 4 subproses gitu kan. Ada subproses input data pelanggan, terus input data pelanggan dan juga motor. Lalu ada cek dan pilih barang atau jasa. Lalu ada simpan pesan dan antrean. Lalu 2.4 itu ada kalkulasi dan juga pembayaran. Untuk di proses detik 1 ini itu input data pelanggan dan motor itu berfungsi sebagai gerbang awal untuk mencatat identitas pelanggan dan detail pesanan awal mereka. Lalu ada di 2.2 itu cek dan pilih barang atau jasa. Ini berfungsi untuk memvalidasi ketersediaan stok aksesoris motor atau layanan jasa yang diinginkan oleh si pelanggan atau customer. Lalu ada di 2.3. 2.3 ini simpan pesanan dan antrean. Bertugas untuk mengunci data pesanan yang valid dan menerbitkan ke dalam sistem antrean bengkel. Lalu ada 2.4, ini adalah kalkulasi dan pembayarannya. Berfungsi sebagai modul kasir untuk menghitung biaya, memproses pembayaran tunai, melakukan pemotongan stok otomatis, dan menyimpan riwayat transaksi finansial. Lalu kita masuk ke penjelasan alurnya. Oke. Sini ada tahap registrasi pelanggan dan juga pesanan. Nih, pelanggan. Di pelanggan ini akan memberikan data diri mereka dan detail pesanan ke subproses proses input tik 1 ini ya. Nah, di saat yang sama kasir juga juga menginput data pesanan serta keranjang info. Nah, data pesanan dan juga keranjang info stok ke subproses 2.1 ini. Nah, setelah diterima subproses 2.1 ini akan melakukan simpan data pelanggan ke dalam data store. Data store atau data pelanggan. Nah, ini nih, data pelanggan. Simpan data pelanggan atau DS3 ini. Lalu ke tahap pengecekan ketersediaan atau jasa dan juga barang. Mana? Ini kah? Ya, ini. Kasir ini menginput item pilihan lewat aluran input item pilih atau pilih layanan ya yang langsung diteruskan ke 2.2 maksudnya, maaf. 2. Oh ya, nih. Kemudian di proses 2.2 ini melakukan mengambil data pelanggan dan motor nih, data pelanggan dan motor dari data pelanggannya serta memeriksa ketersediaan barang di data barang. Lalu, jika stoknya aman, data akan dicocokkan dan disimpan ke data jasa. Nih, simpan ke data jasa. Namun, jika ada masalah inventaris, sistem akan deteksi kondisi stok habis secara real time ya. Nih, stok habis secara real time atau alert stok menipis ke DS1 atau data barang ini. Lanjut ke tahap pembayarannya. Di tahap pembayaran ini di kasir, tahap pembayaran atau pemotongan stok ya, di kasir biasanya ya.
Setelah item dikonfirmasi, kasir melakukan input pesanan nominal tunai ke 2.4 itu kalkulasi dan pembayaran. Di dalam sub 2.4 ini ada beberapa aksi penting yang terjadi di sana. Itu mengirim perintah kurang stok otomatis ke data barang. Nanti kan mengurangi kan dipakai dong maksudnya. Melakukan simpan data juga. Dia melakukan simpan data transaksi nih ke data transaksi. Itu dia setuju. Dia akan mengirimkan juga informasi balik gitu. Informasi balik berupa data nota, info keranjang ke kasir. Oh, ini data nota, info keranjang ke kasir. Data nota fiskal ya, dan informasi keranjangnya. Lalu menyerahkan notnya ini secara fisik kepada pelanggannya. Tahap terakhirnya atau tahap pemicuan antrean dari bengkelnya. Tahap pemicuan antrean bengkelnya. Begitu pembayaran udah dilakukan, udah bayar nih ke kasirnya nih. Pembayaran dilakukan, simpan data berhasil, pemicu akan diteruskan ke supply 2.3. Nah, simpan data berhasil, dia akan masuk ke proses 3 tersimpan pesanan dan antrean ini ya. Di proses sub 3.2.3 ini akan mengeksekusi perintah simpan pesanan ya, merupakan antrean baru ke dalam data store. Itu data antrean DS6 ini ya. Lalu yang terakhir, DSN atau data antrean ini akan dialirkan keluar ya ke proses 3.0, itu monitoring antrean agar mekanik di lapangan mengetahui kendaraan mana yang harus dikerjakan berikutnya. Oke. Setelah itu kita akan lanjut, setelah menjelaskan di proses 2.0 ini, kita lanjut ke proses 3.0-nya. Oke, let's go. Wah. Oke, di sini alur penugasan lapangannya. Alur dimulai saat dari subproses sebelumnya selesai diproses, dengan di proses 2.0 itu ditandai dengan masuknya aliran simpan pesanan antrean baru dari proses 2.3 ke dalam data store, itu data antrean kan. 2.3 ini data DS6 data antrean. Nah, lalu proses sub 3.1 ini akan secara otomatis menarik data tersebut melalui data antrian yang nih. Dia ambil data pesanan, data antrian ini masuk ke sistem, ke proses 3.1. Setelah data dibaca, proses 3.1 ini, subproses 3.1 ini melakukan dua aksi simultan. Kan? Dia akan mengirimkan kirim perintah ya, mengirimkan perintah kerja secara fisik kepada mekanik agar pengerjaan motor bisa langsung dieksekusi oleh si mekaniknya. Lalu mengirimkan informasi antrean pelanggan ke kasir agar kasir tahu kendaraan mana saja sih yang statusnya sedang mengantri atau masuk ke bidik kerja. Yang artinya si kasir ini atau sistem ini membantu loh. Tidak perlu si kasir ini nanya ke mekaniknya, yang mana sih lagi kerjain, yang mana sih yang udah selesai gitu kan. Jadi sistem ini akan membantu dengan gampangnya kan, memberitahu si kasir gitu kan, yang mana yang dikerjakan, yang mana lagi diantri kan. Lanjut ke data pembaruan progres kerjanya secara real time gitu kan.
Begitu mekanik selesai melakukan pekerjaannya, ada status pekerjaannya. Saya melakukan aksesoris atau servis ya, mekanik akan memberikan umpan balik melalui update status. Nah, status nih. Terus pengerjaan ke sub 3.2. Nah, di sub 3.2 ini langsung memproses data tersebut untuk dikirimkan kembali ke dua tempat. Nah, masuk kembali ke data store, data antrean, dan lewat aliran update status agar status antrean di basis data berubah menjadi selesai. Kalau dikirimkan juga ke kasir, dan dengan begitu kasir bisa langsung tahu secara detail bahwa motor pelanggan sudah selesai dikerjakan dan siap diserahkan. Nah, tadi kan udah kan jelasin tuh di sini. Motor mana sih yang lagi dikerjakan? Motor mana sih yang lagi antri untuk menunggu untuk dikerjakan oleh si mekaniknya. Nah, di sini ketika detik 3.2 ini akan memberitahu juga, membantu si kasirnya ini bahwa motor yang mereka servis atau melakukan aksesoris, itu menambah aksesoris itu nggak perlu mereka nanya-nanya lagi tuh ke mekaniknya. Dengan begitu sistem akan memberitahu dengan gampangnya gitu kepada kasirnya. Itulah tujuannya gitu di 3.0 ini. Oke, setelah di data flow diagram level 2 yang memiliki dua proses yaitu 2.0 dan 3.0, jadi kita bakal masuk ke data flow diagram yang level ketiga. Let's go. Di sini kalian bisa lihat ya, ada subproses. Ada berapa? 4 subproses, gitu kan? 4 subproses. Subproses yang 24.1 hitung total biaya berfungsi untuk mengakumulasikan seluruh biaya belanjaan aksesoris maupun jasa mekaniknya. Lalu di subproses 2.4.2 itu validasi dan input pembayaran, berfungsi untuk memproses uang tunai yang diterima dari pelanggan dan memeriksa apakah nominalnya valid atau ada pembatalan. Kalau ada di proses 2.4.3 pengurangan stok otomatis, hebat kan? Menangani pemotongan jumlah inventaris barang di gudang secara otomatis begitu pembayarannya sukses. Lanjut ke 2.4.4. Dia akan mencetak struk dan juga menyimpan riwayat ya. Tahap akhir ini pencatatan transaksi ke pembekuan digital secara percetakan bukti fisik. Ya, setelah kalian tahu nih keempat subprosesnya, kita langsung ke penjelasan alur kerja pembayarannya. Di tahap kalkulasi biaya belanja, proses dipicu oleh layanan simpan data simpan berhasil dari subproses keranjang sebelumnya yang masuk ke subproses 2.4.1. Nah, itu hitung total biaya. Setelah sistem menghitung jumlahnya nih, nilai nominal tersebut diteruskan lagi nih ke aliran data total biaya. Ini data total biaya ke sub 2.4.2. Nah, setelah itu tahap validasi uang dan fitur keamanannya. Pada proses 2.4.2 ini, kasir akan memasukkan jumlah uang melalui input pesanan nominal tunai. Poin pentingnya, di antara proses 2.4.1 dan 2.4.2 ini terdapat panah balik nih. Lihat ya, panah balik nih, rollback.
baik atau transaksi batal ini menjelaskan bahwa jika pelanggan tiba-tiba membatalkan pesanan atau uangnya kurang, sistem akan memicu fitur rollback untuk mengembalikan status data ke kondisi semula agar tidak terjadi error data finansial. Hebat kan? Nah, lanjut ke tahap sinkronisasi stok gudang. Jika pembayarannya valid, nah dia pembayaran valid itu ada 2.4.2 ini akan mengirimkan status transaksi berhasil dan ke sub 2.4 ke sub proses 2.4.3. Dia akan mengurangi stok secara otomatis. Secara real time, sub proses 2.4.3 ini langsung melempar aliran data kurang stok otomatis ke dalam data store atau data barang ya, data store atau data barang agar jumlah stok di bengkel langsung berkurang 1 juga. Hebat banget aplikasinya. Lalu di tahap finalisasi pembekuan dan juga cetak notanya. Di sini setelah stok sukses terpotong nih dan data diteruskan dalam bentuk data siap cetak ke subproses 4.4 dan tercetak struk dan simpan riwayat, subproses ini akan langsung membagikan data ke 3 tempat sekaligus. Hebat banget kan? Terus itu mengirim data simpan ke transaksi. Nah, data simpan transaksi ke data transaksi untuk disimpan permanen sebagai arsip keuangan bengkel. Mengeluarkan dokumen juga nih, ya, mengeluarkan dokumen nota atau lunas ya ke entitas pelanggan sebagai bukti sah. Tuh, nota ketika udah bayar dikit nih ke pelanggan nih. Lalu mengeluarkan dokumen, mengirimkan umpan balik, mengirimkan umpan balik berupa nota fiskal, info keranjang serta data nota atau riwayat transaksi kembali ke monitor kasirnya untuk menyelesaikan sesi transaksi. Nah, dari proses pemisahan ini, dari proses ini, pengurangan stok ya, ketika di 2.4.3 ini dan penyimpanan riwayat 2.2.4 bertujuan untuk memastikan integritas datanya. Dan artinya sistem tidak akan mencatat transaksi sukses ke data transaksi ini jika stok barang di gudang itu belum berhasil terpotong dengan aman. Oke, segitu saja penjelasan dari data konteks, data flow diagram level 1, data flow diagram level 2 yang dibagi dari 2 proses lagi buat titik 0 dan juga 3.0. Dan yang terakhir adalah data flow diagram level 3. Terus